ya udah kita ya walaupun capek gak ngerasa capek gitu kan, kayak terbayar. Sekarang dengan udah hatam ya. Iya udah hatam kalau kata Ali ya, udah hatam gitu. Kita merasakan gitu keseruan di KBM gimana, kita sharing-sharing sama teteh-teteh KBM, kita seru-seruan intinya, terus ketemu anak-anak itu bener-bener kebayar banget gitu. Jadi dibilang kenapa sih lu mau jauh-jauh gitu kan ke Cibinong gitu, walaupun emang di sana tuh ada apa sih sebenarnya, apa ya, kalau kita gitu ngerjain sesuatu yang tadi kata Teh ini, kalau kita ngerjain sesuatu yang memang kita suka, kita mau, Udah ya kita nyaman bakalan gitu ya. enjoy gitu. Jadi kalian kalau misalkan kalian mengerjakan sesuatu itu, ya kalian harus cintain dulu itu sesuatunya gitu. Kan kita bilang kan kita nggak punya pengalaman sama sekali kan. Insecure duluan. Ya, terus Kang Fian bilang gini, kita belum siap Kang, belum siap. Kang Fian bilang gini, teteh semua kan nggak punya pengalaman. Nah justru itu dengan jadinya PO ini buat jadi pengalaman, belajar aja gitu. Kita kalau misalnya teteh salah, kita nggak bakal marah. Saya dan yang lainnya juga nggak bakal marah gitu. Ya jadikan ini semua proses pembelajaran kalian gitu. Kalau misalkan memang kalian nggak siap, kapan siapnya gitu kan? Kapan lagi siapnya? Terus mumpung kita masih muda, abisin lah semua jatah gagal lo gitu ya. Mumpung kita masih muda, biar nanti di masa tua kita nggak nyesel gitu. Ih kenapa sih gue dulu nggak ikut aja kan gitu kan. Jadi gini tuh, kalau mimpi itu nggak pernah mati kan. Mimpi itu bakal terus ada di dalam hati kita walaupun kita udah mengubur itu mimpi ya. Tapi jangan sampai nih. Dia apa mau ngoper kan? Jadi gini, pokoknya workshop. Setelah workshop itu kita ada fokus group discussion. Jadi FGD gitu, kita membahas isu pendidikan. Waktu itu aku tuh kebagian tentang ini, digitalisasi pendidikan. Digitalisasi pendidikan. Kalau Teh Alia waktu itu kebagian ini yang RLS tadi. dia aduh Kangkin tuh nggak pakai ya Kangkiton. Ketawa-ketawain penjilat pendidikan. Tobat saum. Emang penjilat ya tadi aku ngomong penjilat. Astagfirullah enggak. Aja terus. Digitalisasi. Digitalisasi. Berarti pendidikan di antara digitalisasi tadi ya. Oke. Berarti sebelum masuk itu, sebelum jadi apa? Yang ikut kontribusi di KBM ini, itu benar-benar digembleng dulu ya. Iya. Terus suruh buat apa gitu ya. Ya dibuat dikasih ini sih pengumuman gitu, penugasan. Terus kayak penugasan kamu tuh di KBM nanti kalau keterima bakal gimana? Why kamu? Apa? Kayak kerja ya. Itu Ya, golden circle. Itu ya pokoknya. Luar biasa, berarti kayak udah mau lamaran kerja Iya. gitu ya. Tapi jujur sih bagus kalau KBM sampai seperti itu, berarti memang benar-benar dia mencari yang berkualitas. Gitu loh. Makanya tadi aku nanya itu juga salah satunya keresahan aku pribadi, yang dimana kalau banyak orang yang asal masuk ya kan, asal keluar asal masuk banyak jadinya. Gitu loh, mereka tidak menghargai itu. Tapi kalau pada saat udah kayak gini kan berjuang sampai ke titik darah penghabisan sampai datang ke sini, masya Allah. Iya, berarti udah setahunan lebih apa gimana? Hampir mau setahun. Hampir mau setahun. 10 bulan lebih kayaknya deh. Oh berarti udah agak gemukan itu ya? Belum. Udah lahiran sih harusnya. Ini ada Dede Alia namanya siapa namanya? Gak dulu Kak. Saatnya. Oke, berarti 10 bulan. Berarti dari lulus enggak dong. Ya berarti baru masuk kuliah kemarin kan? Iya, lagi ospek. Lagi ospek. Kita lagi gabut-gabutnya gitu ya. Belum mengikuti apapun gitu. Kadang kita ikut nih, ikut aja gitu. Jadi ikut, alhamdulillah kepilih, ya Allah. Bersyukur. Oke, ini kita tanya lagi nih. Kesan-kesan dulu tuh cerita kisah-kisahnya gimana pas pertama kali masuk di KBM? Coba Alia dulu deh. Pertama kali masuk apa? Asing banget sih sama Kang Tetehnya. Kayak asing banget, ini siapa kan pertama itu pernah meet offline kan di Tabayun di base camp. Itu ketemu Kang Teteh banyak banget, kayak bingung ini siapa gitu ya. Terus kayak pertama kali ketemu tuh nggak ngeh loh, kayak nggak tahu ini siapa namanya. Karena emang kenalan pun lupa lagi gitu ya. Iya. Terus itu juga mulai itu masuk perkumpulan per divisi gitu, kayak ngobrol nanti tugasnya ngapain aja. Sharing gitu. Nah, apa lagi gitu. Nah, kalau misalkan dari aku ya, sebenarnya kita kan jauh gitu ya. Kalau dari rumah kami ke sana gitu. Jadi pertama kali kita offline itu pertemuan perdana itu kita kumpul jam 3
malam. Jam 3 sore. Tahajud dan sekarang. Aduh tahajud deh. Alhamdulillah ya Allah. Jam 3 sore, oke. Iya. Nah, kan kita sudah mengestimasikan ST estimasi itu. Boleh. Estimasi kita 2 jam. Jadi kalau misalnya kita kumpul jam 3, berarti kita udah berangkat Zuhur tuh udah jam 1, prepare. udah prepare. Nah, pas pertama kali itu tuh kayak gimana ini ke sana naik apa? Gak tahu banget iya ya, gak tahu banget. Gak pernah gitu ke Cibinong gitu. Karena itu merupakan pertama kalinya kita ke Cibinong dan bener-bener kayak modal nekat dan modal niat kita itu pengen ketemu langsung gitu, pengen tahu menyapa langsung akang tetehnya gitu kan. Nah saya juga udah konsultasi udah nanya-nanya gitu ya. Aduh, sama teman saya yang memang rumahnya dekat situ gitu. Jadi kalau misalnya naik angkot tuh gimana sih, naik angkot apa aja. Akhirnya kita tahu tuh kita naik angkot 3 kali gitu. Aku, Alia, sama satu lagi ada Teh Lalat. Kita bertiga kayak emang sejurusan juga sih sebenarnya. Aku orang Ciapus juga. Teh Lalat. Iya. Terbang aja dia tuh berarti. Namanya Latifah. Oh ya ampun. Tadi bilang Teh Lalat, terbang sekali dia. Tahu Teh Lalatnya pengen dipanggil Teh Lalat. Nah, udah itu udah tuh kita sampai sana gitu. Awalnya sih kayak iya bener asing. Awalnya aku mikirnya gini, iya aku bisa nggak sih di sini, bisa nge-survive gak sih di sini? Kok aku rasanya kayak takut banget. Ya, pada dingin ya, pada dingin. Iya mungkin gitu ya. Terus pas pulang juga gempor Kang sumpah. Aku pas pulang langsung masuk angin. Iya kita mana hujan gitu kehujanan kan, Iya. kehujanan. Nah, tapi kebayar sih Kang. Dan beberapa kali saya ke sana, kita sudah mengikuti beberapa agenda KBM. Ya udah kita ya walaupun capek gak ngerasa capek gitu Kang. Kayak terbayar sekarang dengan udah hatam ya. Iya udah hatam kalau kata Ali ya, udah hatam gitu. Kita merasakan gitu keseruan di KBM gimana, kita sharing sama teteh-teteh KBM, kita seru-seruan intinya, terus ketemu anak-anak itu bener-bener kebayar banget gitu. Jadi dibilang kenapa sih lu mau jauh-jauh gitu kan ke Cibinong gitu, walaupun emang di sana tuh ada apa sih sebenarnya apa ya? Kalau kita gitu ngerjain sesuatu yang tadi kata teh ini, kalau kita ngerjain sesuatu yang memang kita suka, kita mau, udah ya kita bakalan gitu enjoy gitu. Jadi kalian kalau misalkan kalian mengerjakan sesuatu itu ya kalian harus cintai dulu itu sesuatunya gitu. Jadi teman-teman, whatever you do, just love what you do and do what you love gitu. Jadi cintai yang kamu sukai gitu. Cintai yang kamu kerjakan gitu. Oh, bukan cintai ususmu. Cintai ini di sensor ya nanti. Ya Allah. Nanti kita dapat ini endorse. Boleh sih gak apa-apa sih. Oke, berarti itu ya, karena emang yang paling jauh kan Kak Kanisa kan, berarti kan terbilang. Sama aja sih sebenarnya gak sih? Ciawi ke Ciapus emang beda ya? Kalau di sini lebih mudah sebenarnya. Oh iya kan? Tinggal turun BTM kan? Isi ngikutin jalur. Iya. Kalau kamu iya lumayan tajur masih ya banyak. sih mungkin ya kayak gitu. Itu tapi aku sering ngaret gitu sama Alia. Kasihan dia suka nungguin di BTM. Suka ngaret kerjaannya. Jadi ngaret kan. Oke, selama kamu di KBM nih udah berapa kali sampai ke sana, ke base camp berarti? Banyak Bang. Sering. Setiap bulan? Setiap bulan pasti kayaknya ada deh. Iya ada, soalnya kegiatannya memang sebanyak itu dan se-worth it itu. Seseru itu dah pokoknya dah. Ayo ketemu ya mah gak rugi gitu. Bener nih, gue lagi diajak promosi kayaknya nih. Lama-lama ntar di bawahnya ada kaki, ntar kamu naik pangkat gitu kan. Jadi ML. Astagfirullah. Oke, menarik. Ntar insya Allah kita bisa lah ikut-ikutan, aku jangan main sana juga. Main gak sih harus. Bisa. Paksa. dorong. Oke, tadi baru ini doang ya, aku kamu bersama ya. Terus habis itu aku belajar. Oh ya. Jadi member sama nih Amalia. Iya, terus habis itu apa lagi nih setelah itu acara-acara itu sebulan sekali, oke? Iya, AKB. Nah, terus ada tadi yang Abdik itu Abdi Ngadidi. Abdi Ngadidi. Iya, Abdi Ngadidi 3.0. Kemarin yang 3.0 yang di bulan Februari baru ya. Itu per 3 bulan atau itu kayak mega prokernya kita kayak per tahun. Oke. Per tahun. Udah 4 kali ya. Iya. Udah 4 kali Abdik KBM. Berarti tahun ini belum dong? Tahun ini udah kemarin Februari. Kan kalau 5 tahun ya masuk itu 5. Gara-gara pandemi. Oh, kita terhambat. Jadi kita ya gimana ya, walaupun memang dari desanya juga pengen dikunjungi, kita kan nggak bisa ngambil resiko ya. Lagi pandemi kayak gitu, takutnya nanti gimana. Waktu kemarin saja Februari itu
kita nggak Iya, expect lagi puncak lagi puncak kan, langsung puncak kan. Iya. Padahal sebelumnya itu belum ada kayak puncak, tiba-tiba pas hari H-1, 2 tiba-tiba langsung puncak. Kita Langsung kan merah. wah ini gimana. langsung ada yang Tapi mengundurkan diri karena iya, positif. ada yang positif gitu. Oh, Iya. apa positif apa? Positif. Mencintaimu. COVID. Aduh. Ada Enggak positif apa? Positif COVID. Iya. Banyak berarti. Enggak sih. Ada beberapa ya. Ya, beberapa itu TKPM -nya juga, itu Akang volunteer ya. Volunteer ada, Akang Tetehnya juga ada. Ya, volunteer itu kita dari luar, kalau Akang Teteh itu dari KBM itu. Kita Oke. aplik banyak opreknya gitu. Oprek volunteer lah, Oprek volunteer. Karena emang mega proker Iya. KBM tuh. Terus bersama mengundang alumni KBM gitu, keluarga besar KBM. Oke, nah itu berarti kemarin pas tahun ini Iya. di mana tuh? Ya itu di Desa Cinagara. Ya, kemarin AKB Iya. Juni. Bedanya kemarin itu kita beda induk gitu loh. Oh, yang Cina, oh yang kamu, yang Iya, Ciawi itu berarti ya. Oke. Awalnya memang sasaran abdik itu awalnya pengen di Kecamatan Ciawi, Kecamatan Caringin, sama Kecamatan atau lagi lupa gitu ya. Kita juga ikut survei itu waktu itu, pernah ke Ciawi, terus pernah ke yang ke Cinagara itu, dan alhamdulillah setelah beberapa kali kita survei gitu sama tim yang lainnya, terpilihlah jadinya di Cinagara. Oke. Nah, itu pada saat apakah isinya sama? Maksudnya isi kegiatannya sama 3 pos itu ataupun gimana? Kalau di yang per tahun ini ya aktif ini. Boleh ya? Kalau pos-posannya itu emang ada pos-posan, cuman beda kegiatannya loh. Oke, Iya. apa tuh? Ada ini kayak pos bikin dari apa sih? Anyaman. Bukan, apa sih namanya tuh? Intinya kayak Tanah pos-posan liat. gitu, Iya, kayak lebih ke kerajinan, kreativitas anak-anak kreativitas gitu. anak-anak. Konsepnya sama kayak AKB. Iya, Iya. bedanya ini Bedanya. sih Beda kalau kegiatannya misalkan aja. abdik itu kita lihat dari daerah yang ini Kang, yang memang kalau dari segi pendidikannya Kurang. iya gitu. Jadi kita memang itu target kita. Kalau AKB kan kita nggak ada target buat daerah itu harus pendidikannya yang kurang, nggak. Kita ya memang target itu AKB itu kita buat keceriaan anak-anak gitu. Kalau abdi kita itu kita pengennya kita mengabdi gitu. Di situ juga kita kemarin ada donasi, ada donatur ini Iya, kursi roda. alhamdulillah. Terus oke. kita juga ada, sebenarnya kita tadinya mau ada sosialisasi mengenai ini Pendidikan, pendidikan beasiswa kepada gitu di orang sana. tua. Tetapi mungkin karena lain satu hal ada miskom, jadi tidak terlaksana gitu. Tapi yang lainnya terlaksana gitu. Buat anak-anaknya banyak sih, kayak biasa gitu main sama Kemarin tuh sampai anak-anak. 100 ya anaknya. Iya banyak 100, banget Kang, iya. sumpah banyak yang di banget. desa Iya. desa penari kan. Aduh, takut ya Bu, takut ya Pak ini. Desa-desa negara itu berarti. Cinagara iya. Cinagara itu. Itu anaknya banyak banget Kang, karena itu ada dari RW 5 sama RW 6. Kita itu pas hari H bener-bener nyari anak-anak Kang, kayak dibagi dua, ada yang ke bawah, ada yang ke atas. Kita bener-bener kayak itu jalannya kan nanjak gitu, kayak nanjak, ada yang turun. Nah pas turun enak tuh. Terus pas udah sampai tuh anak-anaknya, kan kalau anak-anak kemarin kita jemput ya pakai mobil. Oke. Akhirnya kita jalan ke atas. Tapi seru sih nyari anak-anak. Kayak anak-anaknya ini Kang excited gitu. Excited banget ya. Pas kayak kan saya ini ya nyamperin, istilahnya nyamper, tau gak sih kan nyamper kayak main yuk gitu. Ayo ikut ke ini, ke apa sih kemarin tuh Kang? Kehandap. Aula desa ya. Iya ke situ, ayo. Akhirnya banyak tuh, dan ibu-ibunya juga kita izin kalau ketemu sama ibu-ibunya, ibu izin ya kita ada kegiatan gini, dan alhamdulillah ibu-ibunya juga Support lah mengizinkan gitu, iya. support gitu. Ada juga yang pengen minta ini nomor WA-nya sebagai inilah, mungkin takut anaknya kesorean atau gimana gitu kan. Oke. Udah tuh sampai sana kita main permainan deh. Kita 2 hari 1 malam di sana. Nginep di sana. Berarti nginep. Iya, Tapi dia anak-anaknya enggak enggak. Enggak kan anak-anaknya daerah-daerah sekitar dari situ. situ juga. Oke. Apakah emang aktif apa sih? Abdik, Abdik. abdi tambah kak. Abdik. Oh ya, Ya. Abdik itu emang 2 hari 1 malam terus atau gimana? Untuk yang kemarin kayaknya sama 2 hari 1 malam, atau mungkin ada 3 hari 1 malam. Yang penting itu ya 3 hari 2 malam. Yang penting itu hari Jumat, Sabtu, Minggu. Bentar, kalau 3 hari 1 malam berarti dia malamnya kemana ya satu lagi ya? pulang sih. Pepe. Agak gempar gitu Pepe. Soalnya abdik yang pertama itu abdik sebelumnya itu pada jauh-jauh ya. Iya. Yang pertama di mana sih kita? Oke, paling jauh kemana? Acara di KBM secara umum. Kayak ke Bogor Iya. Barat sama Bogor Timur. Apa bedanya? Abdik 1 tuh Acara KBM aja atau abdik aja? Iya, maksudnya secara
acara secara umum nih, acara apa yang ada di KBM yang paling jauh? Bogor Barat kita ke Pamijahan. Yang kemarin ini Yang desa. longsor. Oke. Kita benar-benar ke situ. Oh gitu. Iya. Ke desa Cibunian kita bertemu dengan anak-anak Serincil yang Serincil tuh dari sekolah IPB. di bawah kecil Iya. dibangun sama anak IPB. Anak IPB. Kita Oke. jadi bekerja Collab sama lah gitu sih, collab. collab. Jadi kita kalau di sana kita nama kegiatan itu TTM, tiba-tiba mengajar. Bukan teman tapi mesra ya. Banyak ya. Kayak pusing Agak sih singkatannya KKB banyak ini. gitu. Dipahami ya. Nanti kita ada pre test, ada post test ya. Apa gitu? Post test proker KBM. Banyak ya emang ya, luar biasa Iya, ya, keren-keren. Berarti kemarin tapi terbilang KBM itu dia emang fokus di Kabupaten Bogor aja ya. Iya. Apapun itu pokoknya paling jauh-jauh ya itu lumayan di Pamijahan. Iya, Pamijahan. Terus Oke. ke Bogor Timurnya itu daerah Jonggol, terus suka apa yang kemarin yang Cilengsi. Abdik 1. Abdik 1 tuh di desa Muncang Bogor Barat. Oke. Terus yang selanjutnya itu di desa ini yang Kang Ari itu apa ya, Sirna Sukamakmur. Yang rumah Quran ya. Apa yang mana? Sama Kang Ari itu kan? Pokoknya Kang Ari aja itu. Kang Ari ikut. Mongol. Saya kurang tahu deh. Oh nggak tahu saya juga. Aduh, gimana ini? Terus yang selanjutnya di desa Banyu Asih. Mm-mm. Terus yang kemarin nih yang keempat di desa Cinagara. Cinegara. Iya. Oh, oke, masya Allah keren ya. Apalagi nih acara-acara lagi nih? Itu tadi berarti kan per bulan, per tahun. Iya, terus Nggak ada yang daily atau daily KKP apa tuh? kelas sejarah paket. Yang Oke, KKP itu Nah, berarti jadi untuk rutin tiap orang-orang. minggu. Rutin. Coba boleh di ini Kak. Silakan Umi silakan. Sejarahnya gimana, Gimana, nih? Umi? Tapi Umi Sejarahnya Al. gimana ya? iya gimana ya? Jadi- KKP itu kan kelas kejar paket. Itu tuh jadi KBM kolaborasi sama Rumah Singgah Tabayun. Iya kali ya? Ya, PKBM Tabayun. PKBM Tabayun Iya. namanya. Kok Tapi gue jadi yang ragu sih? Iya gak ya? Iya gak ya? Nanya ke gue nggak tahu nih. Terus kan ini aku jangan kayak gitu. Mau kesini cuma kesini gitu. Agak susah gitu mungkin ya. Susah. kan Oke. dulu masih menginduk di PKBM Melati tahun 2019 sampai 2021 masih menginduk. Nah itu kita tuh mengajar paket A, paket B, paket C. Nah buat berapa orang yang lulus nih, kan karena masih menginduk jadi datanya belum di ini kan, belum apa sih, datanya nggak di Dikukuhkan. Bukan Data. bukan pakai data kita masih Tabayun, pakai, tapi ya, data dari Data yang dari ikut kerjasama itu. PKBM itu udah Melati itu. meluluskan 2000 paket C itu 10 orang. Yang dari KBM-nya sendiri. Ya, yang dari yang di kita Mengemas- ajar, ya. yang kita, Yang kita. Iya, benar. Terus yang paket B itu 8 orang. Paket A belum ada. Nah, Oke, bedanya paket C paket B itu apa berarti? Oh, paket A itu kan setara SD, lulus Oke, SD. mm-mm. Paket B SMP, paket C SMA. SMA Iya. gitu. Ah. Nah, jadi Terus yang sekarang juga nih. iya akhirnya kita apa sih mendorong gitu buat yayasan Dijatuh kok didorong gimana sih? untuk dorong untuk mendorong yayasan itu buat membuka PKBM sendiri yang akhirnya muncullah namanya PKBM Rumah Singgah Tabayun. Nah gitu, kita itu dipercayai untuk mengajar, untuk membimbing anak-anak kelas kejar paket gitu, alhamdulillahnya. Nah untuk kelas kejar paket itu biasanya di hari Minggu. Kalau buat paket B itu pagi Jam dan 10. sampai jam 12. Untuk paket C itu siang jam 1 sampai jam 3 gitu. Berarti itu yang ngajar itu dari kamu juga ataupun Iya. emang dari khusus emang Dari sana? KBM. Dari KBM. Relawan KBM. Berarti kamu ke sono? Iya, kita pernah ngajar itu matematika. Kita suka ngajar matematika, padahal kayak nggak bisa sebenarnya mah. Enggak lihat Alia terus kayak Dia matematika ya. dia tuh happy kiowo, Kang. Dia tuh selalu happy kiowo dimanapun tuh pasti gini. Enggak, maksudnya kayak responnya itu aduh matematika nih gimana. Dia suka banget gitu kan. Oke. Matematika. Kita ngajar Gak banget matematika, terus biasanya kita yang pagi Kang, yang Yang paket B. paket Oh. oke. Karena materinya juga masih bisa dipahami lah Masih ya. dipahamin SMP lah ya. Kita juga bisa membagi ilmu gitu. Kalau SMA itu kadang-kadang kayak ih pusing akunya gitu, geus poho deui gitu ya. Poho deui ya. Lupa lagi. Karena Gitu. materinya emang agak-agak kalau Agak-agak SMA tuh karena kan kita SMA-nya ya setengah-setengah lah ya, setengah daring, setengah Oke, offline. oke. Nah, berarti kalau di sana itu setiap hari yang
kejar paket itu? Setiap hari Minggu. Oh, setiap hari Minggu. Iya, kita itu setiap hari Minggu biasanya ada 2 pelajaran, Kang. Jadi 1 jam buat pelajaran pertama, 1 jam lagi buat pelajaran kedua. Ya memang ini sih tantangan bagi muridnya itu mereka harus memahami hanya dalam 1 minggu gitu. Tapi nanti misalnya minggu ini pelajaran apa nanti bakal berlanjut terus. Matematika biasanya itu sebulan sekali gitu, Kang. Pasti ada matematika di per bulannya itu pelajarannya itu. Oke. Nah, emang nggak ada guru khusus yang untuk ngajarin ini kan? Soalnya pelajaran yang ini kan, pelajaran yang di UN kan tadi katanya ya. Nah, itu apa nggak ada dari KBM nih ada guru khusus bahasa Indonesia ataupun gimana gitu, atau emang cuma relawan aja yang mau ikut? Iya, belum ada, Kang. Kita masih relawan dan tapi ada memang beberapa backgroundnya itu itu memang pendidikan. Ada yang memang pendidikan, ada yang sejarah, ya ngajar sejarah gitu. Jadi ya ini mah sebenarnya ikhlas kita aja gitu. Yang mau aja sih, Kang. Karena kan kita juga kan KBM juga nggak mengikat gitu buat anggota lain yang harus ikut semua kegiatan. Kan semua juga punya kesibukannya masing-masing. Jadi ya kalau memang mau mengajar ya harus harus gitu. Tapi kadang-kadang kita memiliki hambatan, Kang, dalam pengajar itu. Oke, apa tuh? Kita kekurangan misalnya kekurangan SDM buat mengajar. Mungkin ada kesibukan yang lain gitu kan. Oke, jadi kayak ternyata harusnya hari minggu ini dia ternyata nggak bisa. Enggak dia juga sih sebenarnya, kayak siapa yang mau ternyata belum ada yang bisa gitu. Oh, nggak ada yang respon. Oke. Nah, mungkin itu kendala kami sampai saat ini gitu. Oke. Nah, bagi teman-teman semuanya yang berkompeten di dunia pendidikan bisa nih ikutan di KBM. Berarti masuknya volunteer ya? Iya, volunteer. Masuk volunteer. Oke, wah luar biasa. Kita jelas semua volunteer ya. Iya, benar sih. Oh, masih volunteer berarti? Jangan ngomongin. Kita anggota. Iya, anggota deh. Tapi kan kita juga merupakan deh. Yaudah, silakan kasih waktunya lagi untuk ngobrol lagi. Kayaknya dia harus debat lagi. Sebab ya masuk ke debat gitu ya antara saya dan Tapi aku sering mengalah ya. Dia sering sabar sih, makasih ya Umi. Iya, sama-sama. Iya kan hakikatnya Umi. Hakikatnya Umi kita semua gitu. Ya tahu ya. Setuju. Oke, luar biasa banget ya. Berarti KBM ini hiruk pikuknya, terus kegiatan-kegiatannya sangat luar biasa banget ya kan. Terus abis itu banyak andil di penerus-penerus generasi bangsa ya kan, kalau dibilang ya masalah pendidikan ya kan. Karena memang kalau masalah pendidikan itu sulit sih memang. Iya, benar. Banyak orang yang benar-benar ya kan, kalau dibilang orang yang berilmu dan tidak berilmu kan laksana orang yang melihat dan yang buta gitu kan. Pada saat ya setidaknya minimal ilmu-ilmu yang dasar sih kalau dibilang ya kan. Karena di situ juga ngajarin ilmu dasar kan. Iya. Gitu loh, nggak ada ilmu bohong ataupun ilmu apa. Ayo bohong. Ayo ada ilmu bohong kan. Coba kayak gimana ya ilmu bohong. Contohin Kang ilmu bohong. Ilmu gombal kan ada. Oh iya bener ya. Kayaknya emang udah terlatih. Terlatih ya Kang ya. Ada kursus gak sih? Mau dong. Kursus ilmu gombal. Oke deh, lagi nih kita nanya-nanya lagi nih sama kakak berdua yang cantik, masya Allah banget ini. Malu. Ini cerita-cerita unik selama berada di KBM ini nih, apa aja nih? Apa tahu? Apakah adanya gesekan-gesekan? Oh, gesekan apa nih? Terus atau ada pertemuan asrama Aduh. gimana gitu? Asmara gak sih? Asmara ya. Oh, udah ganti. Asrama gak tuh? Gimana? Ada kisah-kisah ini gak? Kisah hampir semua momen KBM tuh memorable banget sih. Bener-bener seru itu gitu, se-memori itu. Apalagi kan kayak AKB yang rutin tiap bulan. Jadi gitu. kita sering ketemu Kang Tetehnya juga. Pokoknya seru banget deh. Udah kayak punya keluarga Iya, dua. Iya, memang keluarga kedua sih. Keluarga ya. Masya Allah. Pada baik-baik banget. Baik banget Kang. Tahu kan jarak Kita kan kayak paling muda gitu ya. Enggak sih, enggak paling muda. Masih ada lebih muda gitu. Biasanya kayak dua teratas muda lah gitu. Ini Kang ini kayaknya suka banget ketawa deh Kang. Tontonan kita ya ketawanya. Padahal tadi di awal yang bilang pengen ketawa kita ya. Iya kan. Gak berarti maksudnya ngomongin muda tuh kayak geli gimana? Aliyah nih kan mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Nah, gimana tuh? Maksudnya yang paling berkesan banget lah gitu lah selama ikut KBM ini. Aliyah boleh. AKB sih. Yang maksudnya pada saat
kapan pas apa? AKB saya. Jadi PO. Iya, karena pas saya tuh ada dari kedatangan dari Universitas Sains mau meneliti buat tugasnya. Jadi ya dia ikutan bergabung sama kita gitu. Ya gitu. Mungkin kalau dari aku ini sih pengalaman menjadi PO gitu ya. Iya, benar. Yang benar-benar memorable dan benar-benar berpengalaman, pembelajaran banget gitu. Oke. Jadi tuh gini Kang. Jadi dulu tuh pas saya ditunjuk sama Alia itu kita tuh nggak mau awalnya nolak. Oh pas PO, Iya. pas jadi PO itu. Oke. Iya, kita tuh lagi evaluasi malam-malam sama kakak lainnya, terus ditunjuk nih buat PO AKB selanjutnya selama 1 periode ini. Awalnya kita nolak karena memang kita nggak punya pengalaman sama sekali ya Al ya. Kayak masih baru. Kayak bener-bener kita baru tahu loh ada organisasi, kita baru join organisasi gitu kan. Jadi memang kitanya juga masih kebanyakan takut gitu Kang, takut gak bisa, terus takutnya nanti gagal atau gimana gitu kalau ngecewain, apalagi ini komunitas besar gitu ya. Intinya kita nggak percaya diri sih Kang. Nah tapi akhirnya kita berubah karena salah pepatah dari Kang Fian sendiri. Sebenarnya kalau pepatahnya itu banyak gitu, tapi yang intinya yang benar-benar patah banget ya pokoknya. Patah banget itu kayak patah nggak bisa ditolak gitu ya. Jadi gini kan kita bilang kan kita nggak punya pengalaman sama sekali Kang, insecure duluan. Ya, terus Kang Fian bilang gini, kita belum siap Kang, belum siap. Kang Fian bilang gini, teteh semua kan nggak punya pengalaman. Nah justru itu dengan jadinya PO ini buat jadi pengalaman, belajar aja gitu. Kita kalau misalnya teteh salah kita nggak bakal marah, saya dan yang lainnya juga nggak bakal marah gitu ya. Jadikan ini semua proses pembelajaran kalian gitu. Kalau misalkan memang kalian nggak siap, kapan siapnya gitu kan, kapan lagi siapnya. Terus mumpung kita masih muda, abisin lah semua jatah gagal lo gitu ya. Mumpung kita masih muda, biar nanti di masa tua kita nggak nyesel gitu. Ih kenapa sih gue dulu nggak ikut aja kan gitu kan. Jadi gini tuh, kalau mimpi itu nggak pernah mati Kang. Mimpi itu bakal terus ada di dalam hati kita walaupun kita udah mengubur itu mimpi ya. Tapi jangan sampai nih. Aduh, dia memang aku suka kompor Kang, maaf ya. Jadi jangan sampai mimpi itu nanti bangkit Kang di kemudian hari dalam bentuk penyesalan. Gue kenapa sih dulu nggak kayak gini gitu kan. Jadi kalau misalkan kamu punya mimpi, kamu pengen mencoba hal baru ya udah coba aja gitu ya. Coba terus sampai kita berhasil. Kalau misalkan kita nanti gagal atau salah ya udah nggak apa-apa, bangkit terus gitu kan. Karena kegagalan itu ya merupakan sebuah proses gitu kan. Namanya juga kan proses gitu kan. Pokoknya semua abisin jatah gagal kalian mumpung kalian masih muda, dan biar nanti di kemudian hari kita akan sukses, berhasil tanpa dibayangi oleh penyesalan gitu. Masya Allah. Oh, Mario tuh. Sebenarnya enggak ini sih Kang. Apa jangan-jangan ngeliat di situ tadi? Enggak. Ini lagi ada briefing. Ya benar-benar berarti ibaratnya di KBM ini adalah salah satu wadah untuk untuk kamu ya. Mengembangkan potensi diri kita gitu, mewadahi. Lagi kan gagal jadi anak pendidikan gitu ya. Kita gagal menjadi anak pendidikan. Jadi udah di sini aja di KBM. Kita mengasah kuliah jalan yang diimpikan juga. Berarti Kak Umi juga ini, Umi juga apa namanya? Teh Umi juga apa? Pengen jadi guru juga. Iya, dulu pengen jadi guru. Oke, berarti banyak yang jadi guru ya. Terus yang jadi murid sih siapa? Enggak, terus generasi terus kan. Memang pengen jadi guru sih. Saya juga kan di rumah juga mengajar anak-anak les tapi itu saudara-saudara dekat, saudara sepupu, terus saudara ya dekat-dekat gitulah. Dan itu benar-benar kayak mengisi waktu luang saya. Dan tahu gak sih kalau misalkan udah ngobrol gitu sama anak-anak tuh kayak pikiran tuh fresh gitu, kayak soalnya bercandanya teh suka lucu teh gening gitu kan, kayak ada geningnya. Pembicaraannya tuh kayak menipolos pisan gitu kan katanya. Berarti dia udah nggak polos. Ada maksudnya emang udah enggak kan? Gimana ya? Itulah pokoknya Kang. Oke nih, penasaran nih sama yang tadi ibaratnya karena kedua-duanya juga basicnya pengennya ngajar, passionnya juga ngajar ya, walaupun di kuliah juga kan ya itu karena tuntutan kuliah kan gitu kan. Nah kasih dong tips-tips untuk ngajar gitu loh. Gimana caranya? Karena kemarin aku nih lihat nih di Instagramnya itu anggota terkreatif nih, teraktif itu ternyata ini muka siapa? Kok kayak pernah kenal? Teh Alia juga ada. Teh Alia pernah. Mana? Oh nggak ada. Di bawah ya. Sebelumnya tuh Teh Alia. Nah itu Teh Umi. Oh, ya Allah. Oh ya ini teraktif. Oh ini dua-duanya teraktif ya Bun, Masya Allah. Nah gimana tuh
cara untuk mengaktifkan teman apa namanya kalau dibilang ya kita punya lawan ini nih, berarti kita punya murid nih, punya audiens. Gimana cara untuk mengaktifkan mereka, membuat mereka interest, buat mereka apa namanya benar-benar lihat kita loh, kita lagi ngajar gitu loh. Dan tips-tips lain lah untuk strategi-strategi yang biar pada masuk gitu loh. Apalagi anak kecil kan, kadang anak kecil juga kan belakacet palanya di mana, Boleh Talia dulu deh. Ya sabar sih ya, karena kan anak kecil tuh beragam banget ya sikapnya gitu. Kita kalau saya pribadi sih emang awalnya tuh kayak masih inilah, waktu AKB November tuh suka apa sih, masih canggung gitu sama anak-anak. Bener, masih canggung, belum bisa berbaur gitu ya. Cuman saya suka ngeliatin akang tetehnya bagaimana cara merespon anak-anak, bagaimana mereka menyampaikan materi, terus handle anak-anak tuh kayak gimana, belajar banyak banget dari akang tetehnya gitu pokoknya. Terus saya terapin aja nih setiap AKB. Dan sekarang kayak udah mulai nih terbiasa dengan anak-anak gitu. Pokoknya terus berproses lah gitu, jangan sekali dua kali doang kayak gitu mah gitu. Belajar sih intinya tuh sih kita belajar gitu Kang dari akan teteh lainnya, karena jujur aja ya akan teteh di KBM tuh bener-bener hebat banget Kang, hebat, keren, baik banget, dan mereka tuh bener-bener membimbing kita, terus membagi ilmu yang mereka punya, jadi kita juga makin termotivasi gitu Kang untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu kan. Untuk apa sih tips-tips untuk mengajar itu sebenarnya kita juga mesti belajar ya Kang. Awalnya juga kayak masih canggung gitu, kayak takut ngomong di depan gimana, terus anak-anak ini gimana cara ngumpulin fokusnya anak-anak, dan ternyata memang anak-anak itu ya untuk fokus anak-anak itu gampang terpecah. Nah gimana caranya nih, kita harus mencari cara gimana caranya anak-anak ini fokusnya tetap di kita gitu. Kita bisa dengan kita mempunyai ice breaking gitu. Terus kita juga ngajak anak-anak gitu intinya mah. Dan ngajak apaan? Ngajak anak-anak main. Ini mah itu mah gimana tuh? Itu mah ajak main. Ajak main. Nah oke, berarti ibaratnya kayak cara ngajar gue gitu loh. Kalau dari Kak Alia sendiri sama Kak Nisa sendiri nih gimana? Sebenarnya gak ada yang spesial sih ya. Gak ada yang spesial. Iya. Karena ya spesial itu ngajar biasa aja gitu. Ini kayaknya dia tadi. Boleh. Oke, gimana? Cara uniknya lah. Cara unik. Karena kan kalau dibilang kan tadi ya AKB ini kan pindah-pindah kan. Maksudnya kan kita bener-bener random bocil banget nih gitu loh, yang dimana nanti mungkin ada yang disabilitas kelainan ini mental dan lain sebagainya gitu. Pernah nemuin nggak atau gimana tuh? Untuk kelainan mental tuh kita belum pernah. Nah cuma kalau yang umumnya ada orang-orang umumnya apakah konsepnya sama, ibaratnya dari AKB ini kita cara ngajarnya sama dan itu worth it gitu loh, berhasil. Kalau buat cara ngajar ya sebenarnya cara ngajar yang paling optimal gitu ya. Kalau AKB kan memang kita nanti berpindah-pindah. Nah memang pas awalnya itu kita kita itu pendekatan terhadap anak-anak sebelum mereka kegiatan kita berlangsung. Biasanya kita suka nyapa-nyapa dua anak-anak kayak hai Ade, terus kita nanya-nanya, intinya kita pendekatan gitu kepada anak-anak gitu. Terus waktu pas kegiatannya juga kita nggak hanya sekedar memberikan ilmu atau enggak kita say hello doang, tapi kita juga nanya-nanya kayak kamu kelas berapa, kamu kok misalnya kalau interaksi sih, intinya kita interaksi kepada anak-anaknya gitu, biar merekanya juga mereka tertarik gitu dan mau bercerita karena kan memang anak-anak itu kebanyakan anaknya tuh pengen cerita ya, pengen didengar pokoknya kalau mereka cerita kita dengerin aja gitu. Berarti sama kayak cewek ya kalau lagi curhat gitu. Iya, harus saling dengar. Oke, terus? Kalau dari aku sih segitu aja ya. Kalau mungkin dari Teh Umi tadi kan udah. Udah. Iya gitu kan. Sabar. Terus pendekatan secara persuasif gitu. Benar-benar harus banyak interaksi banget sama. Terus kita juga harus memahami karakter itu karakter anak tuh kayak gimana. Misalkan tuh anak itu emang rada-rada aktif gitu. Berarti kita harus agak baik-baikin atau bagaimana. Terus kalau misalkan ada anak yang memang diem, berarti kita harus pendekatannya lebih personal. Mungkin gitu. Dia masih takut atau malu kan, beda-beda gitu kan. Akhirnya kita itu aja sih memahami karakter anak gitu Kang. Oke. Luar biasa sekali nih. Sebenarnya kalau pengalaman kita ya sebagai pengajar tuh
bener-bener masih minim Kang. Jadi kalau misalkan kita disuruh nanya-nanya ya memang kalau dari ilmu kita juga masih dikit banget dibanding dengan akan teteh lainnya. Iya, rupanya pemula gitu ya, pemula Iya, pemalu tapi suhu tapi gitu. Enggak lah Kang. Iyalah suhu. Tapi kalau ibaratnya jam tayangnya, jam ngajarnya terus-terusan juga insya Allah bisa Iya, makanya- pengalaman. Iya, gitu benar. kan. Karena proses itu ada Prosesnya pengalaman adalah Tapi pernah gak sih Pembelajaran. dari apa namanya anggota KBM nih ya, ibaratnya teman-teman dari KBM sampai ada yang emosi sama anak-anak gitu. emosi. Sejauh ini nggak ada ya, Sejauh ini. Ya, kita Kayak- sih berusaha untuk diredam aja gitu. Atau enggak pas di luar kan kampret emang anak satu. Tadi yang ini nih liatin nih gitu kan. Tadinya udah sabar gitu kan. paling kalau ini si anak-anak yang bandel gitu. Iya karena masih ketemu Iya, kan. Iya. kayak kita paling cuma ngomong doang sih kayak "Ih, itu anaknya yang bandel banget sih kayak susah di iniin tapi ya nggak sampai marah-marah sini ajak ribut gitu kan nggak mungkin gitu. Ajak ribut kakak. Nggak, jadi kita ini sih ngajarin juga kan kalau misalkan nggak boleh kayak gitu, baiknya gimana gitu. Oke. Insya Allah luar biasa sekali ya. Wow, tidak terasa kita sudah sejam setengah, sejam 15 menit sih, emang luar biasa sekali sih untuk masalah ngomongin pendidikan, KBM dan juga pengalaman dari kedua kakak-kakak kita yang luar biasa sekali ini gitu kan. Dan kalau kita lihat di Instagramnya emang benar-benar aktif ya Bun ya. Udah di Aktif sini ya, yang Bun. paling aktif, yang datangnya paling aktif Aduh. gitu kan. Luar biasa sekali. Tapi ngomong-ngomong KBM ini dia itu termasuk yayasan apa masih komunitas saja? Karena kan tadi kan buka donasi gitu Komunitas kan. sosial dan profit. Kita independen. Iya. Oh independen. Jadi kalau Oke. misalkan kita dana ya berarti kita danasan. Terus kita juga uang kas tuh. Cari donatur. Paling kita Oh, cari donatur donatur. gitu. Oke, karena kan kayak tadi ya ngomongin masalah ada yang ngumpulin krayon ya kan. Untuk Terus ada Krayon. biasanya gitu kita dapat ini Dari yayasan ya? yayasan atau enggak kita dapat dari ini apa sih namanya Donatur. donatur gitu Kang donatur. untuk ATK. Jadi kan kalau snack nih kayak AKB itu biasanya ada buku, ada pensil, ada pengserut, pulpen, dikasih semua. iya dikasih sama semua. snack. Nah untuk kalau misalkan ATK itu kalau nggak salah buku itu dapat dari donatur gitu. Iya. Kalau misalkan pensil memang ada, kalau misalnya emang nggak ada berarti kita beli gitu Kang. Kalau buat pensil dan lain. Kalau snack juga gitu. Kadang juga ada kok Kang dari akan teteh lainnya atau dari pihak luar yang memang ini donasi bukan donasi sih kayak pengen nyumbang snack gitu dari akan teteh lainnya. Iya. Bisa kita juga gitu. Oke, Ada berarti juga. intinya itu adalah per event itu adanya urunan-urunan. Pokoknya nggak tahu lah random ya, ada donatur Iya. dari mana, ada apa, ada dari apa. kita sih biasanya kita suka Uang kas, ya, donasan uang sih kas. seru. Kayak kemarin kita pernah project tilapia, kita bikin konten, kita masak-masak terus difoto, terus ada yang dibikin video lagi beli tilapia dan itu kita bener-bener ya bareng-bareng gitu. Ada yang ngeditnya, ada yang Dan jadi ada yang modelnya. foto-fotonya, ada yang masak nih, dia jago banget masak kemarin. Ada yang pargoynya enggak? Dia jejak hidupnya kan tadi saya sudah bilang dia tuh ratunya jejak Umi. Iya, iya. Pasrah aja dah. Umi mau dong jejak hidup. Malu. Kang kita mau dijejak hidup kan. Apaan kejedutan? Benjol yang ada. Sau jangan gitu Sau. Aduh, masya Allah. Berarti ini yang edit juga dari Kaumi sendiri nih ya. Infocom. Infocom. Bareng-bareng. Tim Ufom. Iya. Jadi kita tuh kayak Ekspor. mengeksekusi gitu. Kalau misalnya dari pendidikan ada suatu Konten konten apa berarti gitu. kita kadang-kadang kita yang edit, kadang-kadang mereka edit, terus nanti mereka store ke kita buat di up terus nyari pakai captionnya itu apa. Kalau kita sih kegiatan untuk kita itu ini misalnya di bulan ini ada hari apa, ada hari besar apa, nanti kita bikin desainnya, captionnya gitu. Iya. Dan yang lainnya mungkin dari divisi lain, dari divisi pendidikan, divisi humas, ataupun divisi SDM gitu ya. Luar biasa sekali sih. Banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan, cuman takutnya kita terlalu Aduh. banyak ketawa kayaknya. Ada kayaknya terlalu ini ya. Mohon maaf ya, ini mah buat Oke. penonton. Maaf ya Besti. Oh, Ini iya, kayaknya live-nya udahan ya.
Gak tahu. Oke, ini yang tadi nih katanya ngomong-ngomong KBM kan mau ulang tahun kan, Iya. mau milad nih ya kan. Nah, harapan ke depan nih dari kakak-kakak cantik dua ini gimana nih? Harapan ke depannya KBM-nya nih. Buat KBM mungkin dari Teh Alia dulu. Ya mungkin dari saya deh kalau ini deh lempar-lemparan aja. Mungkin kalau dari saya tuh semoga KBM kedepannya itu menjadi Makin ke depan. Iya. Semakin lebih baik lagi. Lebih baik, oke. Terus Langgeng apa? langgeng usianya. Amin. Terus juga semakin dikenal gitu oleh orang banyak. Intinya semakin berkualitas. Masya Kalau dari Teh Umi mungkin Pengen semoga KBM ini jadi komunitas yang dirindukan sama anak-anak sama masyarakat juga. Jadi paling dinanti-nanti lah Iya. gitu. dinantikan kehadirannya. Iya benar banget. Dan semoga terus bermanfaat untuk sekitar, terus Ya, jadi komunitas. Sebagai wadah menghimpun pemuda-pemudi di Kabupaten Bogor gitu. Oke, wadah untuk ikutin kontribusinya Iya, itu ya. kontribusi Oke. di bidang Supaya ini. semakin top, semakin pol. Iya, semakin keren banget lah gitu. Iya. Keren banget Udah loh. keren banget loh. Oh, iya gitu. Udah keren. Ini nyesel kayaknya ngajak podcast sama orang ekonomi gini kayaknya. Aduh, gimana ya? Gak boleh nyesel dong. Oke, Masya Allah ya, intinya pokoknya semoga KBM ini semakin terus langgeng ya kan, semakin terus dikenal juga karena bukan butuh ya karena memang semakin banyak orang yang kenal akan semakin luar biasa lagi gitu Iya loh. benar banget. Dan banyak banget ntar yang ikutan andil juga gitu kan. Oke, ini closing statement nih yang aku minta dari kakak-kakak dua, Kak Siti sama Kak Aulia ini gitu. Mungkin closing statement ya. Gini sih, pengen promosi boleh gak? Boleh, silakan. promosi gitu ya. Silakan. Jadi semoga Akang Teteh yang lainnya yang memang lagi mendengarkan podcast ini, semoga kedepannya kita lebih aware terhadap isu-isu pendidikan, kita lebih tertarik gitu ya. Dan mungkin kalau Akang Teteh semua tertarik untuk join komunitas, gak perlu komunitas KBM aja gitu, karena komunitas di luar sana banyak, di Bogor banyak, di Jabodetabek banyak, bahkan di Indonesia pasti beribu-ribu komunitas gitu. Ya intinya komunitas ini jadikan untuk wadah untuk mengeksplor diri, untuk mengasah diri gitu, skill-skill kalian gitu kan. Kalau misalkan memang kalian tertarik untuk join di KBM, bisa bertemu dengan Akang Teteh lain KBM, terus ketemu sama anak-anak yang gemoy-gemoy, boleh banget. Nanti kalian jangan lupa untuk mengunjungi pantengin IG kita di Instagram Cup.Bogor Mengajar. Iya, Bogor Mengajar. Dan pastinya seru-seru banget ya kegiatannya, harus ikut ya. Nanti bentar lagi kita bakal oprek. Apa kalau oprek? Iya, Oke, ikut ya. oke, kan. Harus ikut. Kok jadi kayak barengan gitu ikut ya? Kayaknya ngarepin aku mulu ya. Aduh, mungkin kalau closing statement ya. Oke, closing statementnya gini. Motivasi, kata-kata motivasi Oke, apa iya. yang terbenam dalam diri Kak Aulia dan juga Kak Umi untuk menjalani hidup sampai ibaratnya mengikuti kegiatan dari komunitas KBM ini dan benar-benar semangat banget gitu loh. Sampai membela-belain waktunya kan, karena itu benar-benar waktunya, materialnya, pokoknya semuanya lah, umur dan lain sebagainya gitu loh untuk di mungkin dunia mengajar ini. Yang pertama ya jangan berhenti untuk bermimpi gitu ya, sampai berhasil. Kalau misalkan gagal, terus bangkit. Terus jangan pernah bosan untuk menjadi orang baik, untuk memberikan berbagi ilmu, baik itu material gitu. Jangan pernah bosan menjadi orang baik kita ini. Oke, kalau bosan gimana? Harus tetap di jalan nih gitu. Kenapa sih pengen ketawa mulu? Dia temen-temennya yang kayak gue meragukan. Oke, Aku tuh ingat kata ketua KBM yang pertama itu, kenyamanan itu kalian yang cari. Oke. Bukan bukan kenyamanan mencari kita gitu. Iya. Tapi kita nyari kenyamanan. Nah, disitulah kalian harus nyari tempat yang nyaman kalian, entah itu sesuai dengan potensi kalian, supaya kalian itu bisa berkembang, bisa istilahnya kalau kalian punya potensi itu nggak sia-sia lah gitu. Cintai gitu potensi diri kalian dan kerjain gitu kan. Iya bener banget. Terus belajar Besti, karena belajar tidak akan putus, tidak akan berhenti. Yes, mantap Umi. Masya Allah. Jangan lupa belajar pargo. Aduh, gimana sih?
Siapa sih yang ngomongin itu Jedak tadi? jeduk Kang, bukan Oh jedak jeduk ya, oh salah, astagfirullahaladzim. Oke deh, Masya Allah banget nih ya. Kayaknya apa pembicaraan kali ini tuh bener-bener Random banget ya. Aduh ya. keren. Randomnya tuh cuma intinya ini bermanfaat banget bagi teman-teman semua yang dengerin pastinya ya kan, karena jadi insight ya kan, pengalaman dari di dunia pendidikan yang dimana banyak orang yang sekarang sangat acuh akan pendidikan, entah itu yang ingin belajar ataupun ingin yang membagikan itu gitu kan. Dan emang gue ingat kata-kata yang dimana kalau kita punya ilmu sedikit pun harus kita sampaikan. Kalau enggak kita akan ditanya di akhirat nanti gitu loh, kan mengerikan sekali ya sih gitu kan. Apalagi masalah dunia ya gitulah pokoknya lah, intinya pendidikan gitu kan. Apalagi gue respect banget sama kakak ini ya, ibaratnya kayak Kak Aule sama Kak Nisa ini yang dimana nanti dari Al-Umfi Madrasatil Ula jadi ibu di rumah tangga sendiri, Masya Allah. Amin gitu. paling kenceng. Aduh kapan nih Al? Oke deh, terima kasih banyak nih Kak Nisa, Kak Aulia, Masya Allah udah mau datang ke sini, udah banyak berbagi pengalaman seputar KBM ini. Wah, langsung aja ya kita tutup ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah dengerin podcast kali ini, dan jangan lupa ya yang punya basic mengajar ataupun pengen ngajar bisa langsung nanti masuk ke KBM, bukan masuk ke sini. Aku KBM gitu. Aku KBM gitu Kang. Udah gaduh aku. Aduh, KBMers. Oke, yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semuanya dadah. Terus sampai kieu.